Oh iya, Afina katanya mau ngomong sama ibu ya kemarin. Ada yang nyampein katanya ibu dicari sama Afina, katanya Afina mau ngobrol gitu. Iya. Nah ini Afina. Iya, saya Afina ibu. Afina kelas berapa? Kelas 10 ibu. Kelas 10. Oh berarti masih ada kelas di sini. Iya, masih ada. Oke. Tadi habis kelas juga. Tadi habis kelas, sekarang istirahat. Oke, udah makan? Udah ibu. Oke, udah sholat. Nah, seperti yang dijelaskan ya, memang ibu itu menyediakan sesi konseling bagi anak-anak yang memang mau bercerita ke ibu gitu. Jadi kalau misalnya Afina datang ke sini, ibu sangat menghargai apa sih sebenarnya yang Afina ingin bagikan ke ibu gitu. Nah sebelumnya kalau misalnya Afina mau bercerita ke ibu, Afina udah siap untuk bercerita? Siap ibu. Sebelum boleh Afina ajak cari posisi duduk yang nyaman dulu, mau gimana? Boleh diambil bantalnya misalnya? Iya. Udah nyaman belum? Udah. Udah. Nah, kalau misalnya ada yang mau Afina ceritakan, Ibu ingin menjelaskan sedikit ya. Jadi kalau misalnya dalam BK itu kita ada asas-asas. Yang pertama ada asas keterbukaan. Jadi Afina bebas menceritakan apapun sesuai diri Afina bagaimana. Jadi bebas terbuka gitu. Kedua ada asas kesukarelaan. Jadi Afina boleh misalnya jika ada yang tidak mengenakan dari ibu atau Afina ingin berhenti, Afina boleh, jadi tidak ada paksaan dari diri Afina. Afina juga datang ke sini atas dasar sukarela ya, tidak dipaksa oleh siapapun. Terus juga ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Afina ceritakan di sini, apapun yang Afina masalah yang Afina sedang alami, insya Allah akan dirahasiakan. Jadi informasi itu tidak akan menyebar kemanapun. Jikapun nantinya harus ada permintaan alih tangan, misalnya apa yang Afina ceritakan itu harus ibu sampaikan karena atas apa ya, misalnya memang diharuskan gitu, kasus pada Afina ini harus ibu minta tolong kepada psikolog atau yang bersangkutan, nanti ibu akan minta izin untuk ke Afina dulu apakah ibu boleh menceritakan ke yang berkepentingan seperti itu. Jadi Afina bisa relax, Afina bisa percaya ke ibu, dan Afina bisa tenang karena informasi dan masalah yang Afina sedang ingin ceritakan itu tidak akan tersebar bebas gitu. Gimana, sudah siap? Siap. Oke. Jadi apa ini yang mau diobrolin? Aku coba pengen apa ya? Aku bingung kenapa kayak aku tuh ngerasa kadang selalu ngerasa bersalah gitu ya. Kadang tuh kayak misalnya kayak berani maju ke depan tuh kayak nggak berani, kayak selalu takut pandangan orang lain gitu tuh. Jadi kayak Takut pandangan orang lainnya tuh gimana? kayak takut ini ternyata kayak gini ya, dia mah orangnya kayak gini kayak gitu-gitu. Maksudnya merasa takut dipandang gitu. Oh gitu. Terus selain itu gimana? Merasa gimana lagi? Terus selalu kayak gak enakan juga sih, jadi kayak kalau misalnya kayak ngelakuin kesalahan dikit aja kayak ya aku salah gak ya, sama kayak gitu. Oh, Afina ngerasa kayak gitu. Itu kira-kira yang saat Afina ngerasa kayak dipandang buruk atau ngerasa nggak enakan itu karena apa? Karena mungkin dulu pernah di pondok, dulu pernah pondok juga bilang kayak apa namanya, kalau misalnya mau kayak gini selalu bilang kayak kamu tuh kok kayak gini sih, harusnya kayak gini, nggak boleh kayak kalau salahin mulu gitu. Oh, itu pas di pondok. Dibilang gimana tadi? Kayak misalnya apa yang dilakukan tuh kayak selalu salah gitu di mata mereka gitu. Oh, selalu disalahin. Sama siapa? Sama teman-teman. Sampai akhirnya Mungkin ini karena itu juga kali ya, jadi sampai sekarang tuh kadang suka nggak percaya diri sama diri sendiri gitu. oh, karena ngerasa sering disalahin sama teman pas itu dulunya. Iya. Itu semuanya yang kayak gitu, yang Rata nyalahin gitu. rata-rata kayak gitu. Itu disalahinnya karena apa emang?
pas dulu pas di pondok? Misal tuh kayak apa ya, terus apa ya, banyak sih aku juga lupa ya, makanya di pondok tuh saking banyak juga karena aku kayak ya udahlah pengen dilupain, cuman kalau keinget suka ingin lagi. Merasa nggak percaya dirinya tuh Afina merasa memang tidak pantas atau gimana? Kayak kadang suka merasa nggak pantas juga, kayak misalnya pernah sih ada satu kayak aku tuh kan pasti kan setiap orang punya kelebihan masing-masingnya. Kayak aku kan waktu itu masih MTK, terus karena aku tuh maju, tapi kayak aku tuh maju ngejawab soal matematika itu, tapi teman-teman tuh kayak bilang ih dia mah sombong kayak gitu, atau enggak dibilang kayak ih dia mah so pinter kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya di masalah lain kayak ih masa gitu doang nggak bisa sih, kayak kalau misalnya di materi lain itu misal kayak aku kan kurang bisa bahasa Arab ya, ya kayak ya ibu ya tuh kata mereka tuh kayak masa gitu doang nggak bisa, padahal gampang loh kayak gitu-gitu. Katanya jadi merasa juga nggak percaya diri juga buat ngelakuin sesuatu jadinya. Jadi kayak apapun yang Afina lakukan itu jadi kayak sering dikomentar sama teman gitu kan, terus kayak mau ngelakuin apa-apa jadinya merasa takut di komentar gitu. Iya. Oh iya. Itu udah lama Afina ngerasa takut gitu sampai sekarang? Masih sekarang juga. Masih ngerasa gak percaya diri gitu, terus kayak nggak enakan. Iya. Apalagi kira-kira yang dirasain sekarang nih? Terus kayak jadi agak ini aja sih, sulit bergaul sama teman-teman kan, soalnya ngerasa kayak takutnya aku takut nyobain juga ke orang lain, atau enggak aku takut juga salah milih teman juga gitu. Jadi Takut bergaulnya tuh karena ngerasa nggak pantas atau karena nggak mau terlalu banyak teman gitu? Ngerasa nggak pantas, kadang ada ngerasa nggak pantas, cuma kadang juga ada kayak misal aku tuh mati kayak orang kayak gini tuh kayaknya nggak boleh ditemenin, mungkin karena ngeliat ya cara dia bersikap sama orang lain juga gitu. Oh, jadi karena dulunya Afina mungkin pernah mengalami memiliki teman-teman yang suka komentar di pondok, jadi sekarang ini ngerasa sulit bergaul juga karena lebih selektif lagi milih teman gitu. Atau kayak waktu dulu lagi Yang sering dikomentarin gitu. Nah, selain dari itu adakah kayak penyebab lain gitu selain di pondok itu? mungkin karena orang tua juga pernah kayak gitu sih sering, jadi kayak sering kadang aku juga kurang bisa curhat ya ke orang tua, soalnya pernah waktu itu kayak aku juga harus aku dibully nih di sekolah nih, terus aku bilang ke orang tua aku kayak abi aku lagi gini di sekolah sama temen aku, tapi jawaban orang tua cuma bilang kayak mungkin kamu kali yang salah, jadi kayak balik lagi ke akunya, jadi aku merasa kayak udah aku gak bisa curhat lagi, kayak udah kalau aku ngomong kayak gitu pasti aku selalu balikin lagi ke akunya gitu. Oh, berarti saat Afina mau menceritakan keresahannya malah nggak divalidasi gitu perasaannya. Nah, emang Afina ngerasa dibully saat di pondok itu? Sering sih, karena kayak selalu aku lagi diem aja kadang kayak jangan deketin dia kayak gini Sampai kayak gitu. dan jadi nggak bisa kayak gitu. Kadang aku juga kayak lagi diem kayak apa sih kayak gitu kan, cuman ya udahlah. Itu kira-kira Afina bisa sampai dibenci atau dibully gitu karena memang merekanya atau Afina pernah punya kesalahan gitu? Nggak tahu sih, tapi kadang aku diem aja, kadang aku disalahin gitu. Memang merekanya aja yang nggak tahu kenapa bisa sebel gitu. Afinanya emang nggak merasa berbuat sesuatu yang salah ke mereka. Kalau dari di rumah gitu kayak sama orang tua, sama teman, sama saudara dekat nggak? Kadang sih kalau sama saudara ibu kurang deket sih, aku lebih kayak kalau mereka ngomong ya udah aku denger aja, aku jarang nyemplung sih, lebih kayak ya Saudara dari ibu? Oh, Afina ini saudara dari ibu tuh gimana? aku kan saudara kayak sepupu dari ibu gitu. Kalau misalnya saudara kandung? Kalau saudara kandung kadang masih bisa ngomong sih, cuman karena aku sering nyimpen masalah aku sendiri, kayak udah aku sering nyimpen sih masalah aku sendiri, jarang ngomong lagi. Yang terbuka. Karena itu mikirnya kayak takutnya aku
aku cuma juga ngomong kalau misalnya kayak aku juga misalnya di Bali kayak mereka nggak pernah ngerasain apa yang aku rasain kayak gitu, atau nggak dibanding-bandingin. Iya. Sedih banget ya. Tapi kalau misalnya di pondok ngerasa tertekan, di rumah juga ternyata akhirnya nggak bisa bebas, nggak bisa mengekspresikan perasaan yang sesungguhnya. Di rumah juga gitu. Terus kalau gitu akhirnya selama ini kalau terbuka ke siapa? Jarang sih, cuman aku kadang suka ada, ya aku punya teman online juga kan, jadi kadang aku ngobrol ke teman online, cuman kayak udah sekadar ngobrol doang, tapi lebih ke melampiasan aja sih, nggak terlalu terbuka aja, kayak melampiasan, kayak lebih ke pura-pura senang aja sih. Jadi kayak misal kayak gini kita ngobrol, jadi ngobrolin sesuatu yang biar aku tuh lupa sama masalah aku pada gitu. Tapi sampai saat ini akhirnya jadi apa namanya, perasaan bersalah, perasaan nggak enakan, terus merasa rendah diri itu karena mungkin dulunya akhirnya kurang dapat dukungan ya dari teman, dari keluarga gitu. Kerasa banget gitu rasanya. Kerasa. Kalau apa namanya, apa yang bikin Afina benar-benar merasa kayak rendah gitu, merasa kayaknya nggak bakal bisa deh, merasa pesimis tuh karena apa? Karena mungkin ya ngerasa kayak gini kan, kadang orang tuh agak gini ya, orang kayak dia pengen ini, orang tuanya tuh kayak kamu kalau digini sama teman kamu bilang ke ibu ya, dan ibu yang ngadep kayak gitu tuh kayak tameng kan mereka tuh, sedangkan aku kayak aku nggak punya siapa-siapa gitu. Akhirnya di sini bebas mau menangis atau mau mencerahkan emosinya, apa Afina bebas apa namanya, menceritakan semua apa yang dirasa, karena ibu nggak akan ngejudge, ibu nggak akan apa namanya, nggak akan menjudge Afina bagaimana gitu. Jadi Afina bebas, ibu akan memvalidasi perasaan yang emang Afina rasakan. Jadi kalau misalnya Afina ngerasain ngerasa nggak punya tameng, ngerasa nggak punya apa ya, sandaran, itu Afina bebas meluapkan, bebas menceritakan gitu. Selain dari Afina merasa orang tua nggak bisa menjadi tempat Afina untuk bersandar atau nggak bisa menjadi tameng, kira-kira apa lagi yang bikin Afina ngerasa kayak sampai sekarang nih kok aku jadi kayak gini? Mungkin itu sih ya, karena orang tua juga kadang kayak nggak punya siapa-siapa juga buat cerita gitu. Orang tua dulunya Ya aku juga kan gitu, jadi kayak apa ya, kalau kita egois balik malah makin diin kayak kita juga apa ya, kan ada setiap orang pasti punya sisi egoisnya kadang ya. Jadi kayak aku egois dikit, kayak kamu tuh selalu salah kayak gitu. Mungkin kayak merasa aku nggak bisa egois ya, udah aku cuma bisa sabar doang. Kayak selalu bilang apa ya, ini orang kayak gini banget sih jadi anak kayak gitu, kayak kenapa sih lo di kamar mulu nggak pernah keluar kayak gitu kan. Itu sih kayak jadi Afina merasanya kayak sebenarnya aku bukan egois, cuman aku cuma misalnya butuh waktu sendiri atau aku memang ada kepentingan sendiri, tapi orang tua nggak bisa paham gitu, nggak bisa ngerti ya. Sebenarnya yang Afina lakukan itu memang bukan berarti egois, mungkin Afina cuma asertif gitu. Afina tahu kepentingannya dan apa ya, Afina berusaha ngejaga hak, itu hak Afina sendiri kan ya, tapi Afina nggak ngelawan orang tua gitu kan. aku lebih baik diem sih, kalau aku pengen marah aku langsung ke kamar langsung kunci kamar. Tapi emang orang tua di rumah sering marah Kadang gitu. Selain itu, adakah kayak perlakuan yang sampai sekarang kayak masih bikin sakit hati banget gitu di Tahu ya, sekarang aku lebih mikir kayak ya udahlah, mungkin ya udah mungkin orang tuh kayak gitu kan bermaksud baik atau gimana, tapi ya walaupun yang mau nyakitin kita juga ya, tapi kayak udah berusaha ikhlas aja gitu, berusaha sekarang sih lebih kayak berusaha gak peduli lagi lah, kayak pengen bodo amat. Cuman kadang kalau diingat juga sih suka sakit hati, apalagi kayak pernah melakukan satu kesalahan gitu, tapi
Tapi kadang kalau misalnya kita lagi buat orang tua marah tuh diungkit lagi kesalahan kita lagi gitu, jadi kayak itu kan udah lama banget gitu. Padahal Afina merasa saat itu aku butuh nih peran orang tua buat ngedukung aku, karena kehidupan aku, sosial aku di luar juga lagi sulit. Tapi ternyata orang tua nggak ngasih dukungan dan malah menekan seperti itu. Dia ngasih gitu. Selain orang tua, ada nggak yang Afina harapkan dukungan darinya? Kalau dulu sihempatnya enggak, jadi kayak nggak begitu ngaruh dukungan ya, cuman kalau dari kecil aku nggak bisa kayak ya orang yang bisa main aku cuma nenek doang, nenek sama kakek aku Kalau doang. masih ada nenek kakek. Dulu sekarang udah nggak ada. Jadi aku setiap apa ya, kalau nenek aku udah meninggal tuh kayak ngerasa dulu aku masih ada dukungan, sekarang kayak udah nggak ada sama sekali gitu. Itu nenek meninggalnya pas kapan? Aku SD. Oh, Afina SD. Jadi saat sebelum saat sampai itu mah Afina masih punya dukungan, masih bisa cerita ke nenek sama kakek. Tapi saat udah nggak ada, Afina kehilangan sosok pendukung itu. Iya. Kayak udah nggak punya tameng lagi, soalnya kan dulu mah kayak misal aku dijaga sama temen aku pasti bilang kayak kamu kalau misalnya apa bilang aja ke nenek, ntar nenek samperin orang kayak gitu kan. Atau nggak paling kayak seenggaknya kan aku ngerasa kayak aku punya tameng kayak gitu kan, aku punya orang yang bisa ngerasa aku tuh kayak aku tuh aman. Ya. Kalau mau Afina menangis boleh nggak apa-apa, atau Afina kayak mau ceritain lagi misalnya perlakuan orang tua yang sampai sekarang mungkin gak nyaman di hati. Di sini sama ibu Afina bebas, Afina boleh menceritakan apapun tanpa penyaringan, tanpa filter. Afina boleh boleh meluapkan di sini, karena dan ibu juga udah siap, ibu ada di sini buat Afina. Setelah Afina bener kehilangan sosok nenek sama kakek itu benar-benar masih Afina benar-benar ngerasa nggak aman gitu, nggak ada yang bisa mendukung. Iya sih, cuma sekarang orang tua agak lebih mendingan dari dulu gitu. Lebih mendingannya gimana? Maksudnya nggak begitu egois dulu orang tua juga kan. Terus juga kadang kalau nggak adik, ya untungnya adik aku nggak ngerasain apa yang aku rasain, jadi kayak ya udah sedikit terhibur gitu, kayak bersyukur karena adik nggak harus ngerasain yang kayak Afina. Jadi orang tua udah lebih baik, udah lebih lembut, sikapnya udah lebih kayak bisa memahamin ini tuh salah ya kayak gitu. Tapi kalau mikir ke diri sendiri kayak, tapi kalau aku kayak jadi gitu. Tapi orang tua pernah nggak minta maaf gitu ke Afina? Mungkin pernah, cuma kadang kayak maafin kayak gini lagi sih kamu kayak gitu aja kayak abis ditambah masih ngomong lagi kamu kayak gitu. Kayak kira-kira nih sikap yang bagaimana yang Afina harapkan dari orang tua saat ini? Ya sampai jadi mengerti aja sih, kayak seenggaknya anggaplah aku tuh aku tuh butuh orang buat aku tuh manja, buat aku tuh kayak ngerasa kamu aman, ada kita kayak gitu. Seenggak aku merasa aman aja gitu, nggak harus yang cover banget gitu lah. Seenggaknya aku dimengerti, dihargai, aku tuh ada. Kalau di teman-teman yang sekarang, entah di rumah atau teman-teman yang ada di sekolah gitu, Afina ngerasa sama atau berbeda dari teman-teman pondok dulu? Beda sih, sekarang lebih kayak di sini mah nggak begitu ngejis kita banget ya. Kalau di sekolah dulu benar-benar kayak belak-belakan banget gitu, misalnya kayak bilang kamu mau jelek, kamu mau gini, kamu mau kayak bukan. Kalau ngomong betul bilang kayak kenapa sih kamu kayak gitu, kayak gitu. Kalau di sini kayak enggak, semua orang kan katanya punya sendiri kayak gitu. Sekarang di sini mah lebih kayak bisa ya udah kita punya diri kita sendiri gitu. Maksudnya nggak harus kamu tuh harus kayak kamu harus kayak gitu. Ya alhamdulillah ya berarti ya. Berarti itu sedikit membuat Afina ngerasa lebih aman kan di lingkungan pertemanan sekarang. Sosial Afina udah mulai membaik karena untuk masa sekarang ini nggak ada yang ngebully Afina, nggak ada yang benar-benar secara spontan bilang kalau Afina itu
buruk, Afina itu nggak layak gitu. Jadi sekarang bisa dibilang lebih bagus gitu ya. Nah tapi mungkin memang Afina harus tahu kalau misalnya wajar Afina ngerasa rendah diri sekarang, wajar kalau Afina ngerasa nggak enakan karena pengalaman-pengalaman Afina di masa lalu, kayak pengalaman di apa ya, dijauhkan sama teman, atau pengalaman dibully pas lagi di pondok, terus dikomentarin, terus kayak dijudge, terus misalnya di rumah juga kurang mendapatkan dukungan dari orang tua, terus Afina kehilangan sosok pendukung kayak nenek kakek, yang akhirnya mungkin membuat diri Afina sekarang menjadi seperti ini. Yang kayak tadi gimana, mungkin Afina kurang percaya diri, terus Afina merasa apa ya, kesulitan bergaul ya. Nah kalau misalnya sekarang Afina menyampaikan ke ibu, Afina merasa gini, tadi kan Afina udah berasosiasi bebas, jadi Afina udah menceritakan semuanya tanpa penyaringan, tanpa takut dijudge. Nah jadi mungkin sekarang Afina bisa apa ya, lebih memeluk erat diri sendiri gitu. Kayak Afina tahu bahwa untuk sampai ke tahap ini, sampai ke umur yang sekarang, Afina ternyata sudah banyak melewati rintangan-rintangan. Walaupun misalnya dulunya Afina kurang mendapatkan dukungan dari teman, dukungan dari orang tua, tapi Afina bisa loh di titik ini. Dan Afina ternyata sabar untuk menghadapi orang tua. Dari kecil sampai sebesar ini, Afina sanggup untuk menghadapinya walaupun merasa tidak ada dukungan, gitu ya. Jadi yang sekarang aku lakukan adalah memvalidasi perasaan sendiri, bahwa perasaan aku ini nyata. Aku nggak sedang lebay gitu, aku nggak berlebihan, tapi yang aku alami ini memang nyata. Jadi aku menerima semua apa ya, semua kekurangan aku. Selain Afina memvalidasi perasaan Afina, jangan sampai Afina sendiri ngerasa benci dengan diri sendiri. Jangan, Afina harus memeluk erat diri sendiri. Jadi ya gitu, kayak aku tahu aku banyak kekurangan, aku merasa suatu gaul yang tadi yang Afina ceritakan, aku tahu, ya udah aku terima diri aku. Nah sekarang coba lihat sisi diri Afina yang ada kelebihan-kelebihannya. Kayak Afina sampai ke titik ini, oh ternyata aku kuat ya gitu. Oh ternyata aku udah sampai apa ya, sejauh ini loh berjuang gitu. Nah gitu, jadi fokus ke kelebihan sambil terus memperbaiki kekurangan. Karena tahap pertama dari permasalahan itu adalah menyadari. Kayak Afina sudah menyadari, Afina sudah berani menceritakan, itu udah bagus. Kemudian setelah menyadari, tentunya kita mau mengubahnya dong. Bagaimana sih gitu? Menyadari dan nerima kalau diri ini tidak sempurna. Kalau Afina itu mungkin aku kuat, tapi aku punya banyak kekurangan juga gitu. Mungkin aku kuat di depan saat ketemu teman-teman di sekolah, aku kuat nih saat ketemu guru gitu, aku kuat. Tapi kalau misalnya Afina sedang tidak baik-baik saja, jangan terlalu dipaksain. Tuh, jadi setelah menyadari, menerima dan memperbaiki. Jadi Afina apa ya, menyembuhkan diri sendiri gitu. Ambil terus memaafkan orang tua, karena tentunya kita nggak tahu apa yang sedang orang tua hadapi gitu. Sambil terus memaafkan. Mungkin Afina bisa nih. Tadi Afina bilang orang tua mulai pengertian ya. Mungkin Afina bisa sedikit demi sedikit apa ya, terbuka. Udah pernah nyoba belum? Paling terbuka hal-hal sepele doang sih. Tapi udah bagus kan, daripada yang dulu udah ada perkembangan. Gak apa-apa. Memang awal orang deket kan dari sekolah dulu kan, kayak kita kenal sama orang pasti nanya hal-hal yang kayak, oh kamu dari mana, namanya siapa, itulah. Jadi mungkin sekarang Afina masih belum terlalu nyaman sama orang tua, tapi bagaimanapun karena orang tua, jadi kita tetap akan terus dikomunikasikan ya. Afina mau Afina nyaman sama orang tua. Nah, kalau misalnya mau, Afina bisa pakai bisa dengan mulai memaafkan orang tua yang dulu. Karena Afina sekarang sudah besar, sudah dewasa.
Akhirnya bisa maafin sikap orang tua yang dulu. Oh mungkin orang tua dulu punya permasalahan yang aku sendiri nggak tahu, jadi maafkan pelan-pelan sikap orang tua yang dulu. Maafkan juga teman-teman Afina yang dulu, mungkin mereka sekarang juga udah seumur Afina ini, mungkin sedikit menyesal tapi kita nggak tahu. Nah Afina boleh memaafkan mereka, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena Afina pantas untuk merasa damai. Nah sekarang fokus ke diri Afina. Afina mau dekat sama orang tua, Afina bisa coba untuk itu membuka percakapan kecil kayak misalnya, Bu hari ini masak apa, sekedar untuk ngobrol ringan di pagi hari gitu, step by step aja. Kalau misalnya sampai titik dimana kalau misalnya Afina sanggup untuk sedikit membahas tentang sedikit deep talk gitu, obrolan berbobot boleh. Tapi kalau misalnya belum siap nggak apa-apa. Yang penting terus berkomunikasi dengan orang tua karena mereka juga sudah berumur. Jadi disinilah peran Afina yang harus mencoba mendekati mereka duluan. Karena orang tua pun berproses jadi orang tua. Sekarang karena kata Afina tadi orang tua mulai sedikit mengerti kan. Nah itulah mungkin Afina bisa sekarang kayak sharing tentang mereka, tentang apa yang Afina tahu, kayak misalnya, Bu aku tahu ini loh, kalau misalnya sharing pengetahuan yang Afina punya tanpa menggurui gitu. Tapi Afina bisa mulai nih dari apa tadi, ngobrol hal-hal ringan, jangan sampai komunikasi terputus. Karena bagaimanapun Afina kakak kan, punya kakak lagi Ya. kakaknya dekat nggak sama Afina? Bisa sih. Apa? Bisa aja. Nggak ada dekat banget. Berarti Afina sekarang bisa mulai untuk sedikit demi sedikit mendekati anggota keluarga. Yang penting Afina ngerasa nyaman di rumah itu. Nggak harus Afina tiba-tiba terbuka perasaan, karena Afina juga belum siap kan ya. Sampai titik di suatu saat Afina bisa ngejelasin kalau dulu aku pernah sakit hati. Atau Afina mungkin bisa ngomong gini kayak, misalnya udah dekat nih, udah nyaman lagi, Afina bisa bilang, Bu aku cuma butuh dukungan. Kalau misalnya aku lagi ngerasa berat di luar, tolong misalnya di rumah aku pengen dipeluk misalnya, aku pengen ibu ngomong gini ke aku, Afina yang kuat ya gitu. Jadi kadang orang tua tuh nggak melakukan dukungan bukan karena mereka nggak mendukung, bisa jadi mereka sebenarnya pas sholat ngedoain banyak-banyak kan. Kadang orang tua juga terlalu kaku untuk menjelaskan bahwa mereka mendukung anak mereka sepenuhnya. Tuh, ngerti ya? Jadi kalau misalnya Afina pengen didukung, mungkin Bu tolong bilang gini dong ke aku, Afina yang kuat ya gitu, pupuk aku misalnya. Sekedar hal kayak gitu aja. Tapi Afina nggak harus maksain, kalau memang belum bisa, pelan-pelan. Nanti kita bisa Afina bisa ketemu lagi sama ibu kalau misalnya Afina udah ada perkembangan sama orang tua. Afina boleh ceritain lagi, atau Afina boleh sharing lagi, Ibu gimana ya, aku pengen ngobrol nih sama orang tua, atau Ibu gimana ya, aku pengen gini-gini. Afina boleh ceritain lagi perkembangannya kayak gimana gitu. Nah tapi yang Afina sadari, kita semua nggak ada yang sempurna. Jadi yang Afina alami ini kita perbaiki pelan-pelan. Tapi sekarang adalah pertama apa tadi? Memaafkan orang. Terus untuk tadi kan Afina udah menyadari, setelah menyadari, menerima, memaafkan, terus membuat langkah-langkah kecil. Kayak tadi apa? Memperbaiki diri. Kalau misalnya diri Afina ngerasa kurang percaya diri, Afina bisa coba bicara di cermin, coba bicara depan adik. Dimulai dari rumah gitu, dari langkah-langkah kecil. Kayak misalnya Afina punya teman, terus Afina bisa coba dong, tolong dengerin aku mau coba presentasi misalnya di depan kelas. Karena teman-teman sekarang udah lebih baik, coba Afina manfaatkan itu. Jadi semua orang yang awalnya semua orang yang keren awalnya pasti dimulai dari ketidakpercayaan diri gitu. Pasti pernah mengalami rasa insecure, rasa tidak paham atau sulit bergaul. Itu nggak apa-apa.
Dan masa-masa Afina ini sekarang memang lagi di masa sedang apa ya, mencari diri gitu, mencari jati diri, gimana sih aku sebenarnya. Justru dengan Afina menceritakan segala emosinya, segala permasalahan yang sedang diresahkan, itu tuh bagus. Jadi Afina tahu nih aku lagi masalah ini, tinggal perbaiki pelan-pelan. Dengan Afina menyadarinya dia udah bagus gitu. Tuh, jadi dengan membuat langkah-langkah kecil, Afina bisa apa ya, semakin meningkat perkembangannya. Nah, untuk kayak kira-kira apa aja nih yang Afina mau ubah dari diri Afina? Pengen lebih apa sih ke depannya? Masih kurang tahu ya, paling ya kayak ya udah kayak lebih nyuruh percaya diri lagi aja gitu. Terus kayak memahami setiap orang pasti punya kesibukan masing-masing, kayak ya udah. Terus kayak ya itu percaya diri sendiri aja. Makanya kalau misalnya pun orang kita percaya sama orang lain kan pasti nggak semua orang bisa kita percaya kan, kayak ya udah lebih kayak mengandalkan diri sendiri. Bisa pikirnya mengandalkan diri sendiri. Tadi berarti terbuka dikit ya, bisa mencoba untuk terbuka dikit sama orang, cuman kayak tetap harus tahu batasnya ya, kayak ini boleh terbuka, cuman kayak ini ada batasnya gitu tuh. Ada hal-hal yang nggak boleh terbuka kan. Iya betul, bagus. Jadi pokoknya Afina udah meyakinkan diri bahwa aku bisa berubah gitu, aku bisa memaafkan, dan aku bisa menerima diri aku yang imperfect, yang nggak sempurna, tapi kita berusaha untuk meningkatkan diri, percaya diri, terus apa namanya, mulai terbuka tapi tetap ada batasan gitu ya. Nah, kira-kira dari diri Afina ini apa ya namanya, ada lagi nggak, apa sih tujuan dari konseling ini? Afina mau ngapain bisa keluar dari sini? Mungkin pertama gue karena ini pengen ya cerita aja, terus pengen kayak meluapkan apa yang dirasa doang. Besok kayak coba abis ini kayak mikir ya kedepannya harus bisa lebih dari ini, harus bisa lebih percaya diri lagi gitu. Ya berarti ngerasa udah lebih lega sekarang? Ya lumayan. Kayak ceritanya udah apa ya, udah keluar semua atau masih ada? Berarti tadi udah tahu ya tujuannya mau lebih percaya diri lagi. Pokoknya sekarang kita fokus ke bagian yang itu. Afina mau lebih percaya diri lagi. Nah, kira-kira bagaimana caranya supaya Afina bisa percaya diri lagi? Apa yang mau Afina lakukan, langkah kecil itu? Mungkin menerima diri, kayak ya udah semua orang tuh pasti ada kekurangan dari masing-masing, tapi kita juga harus kayak seenggaknya kelebihan yang kita punya kita kembangin, terus kelemahannya jangan terlalu dipikirin. Maksudnya kayak kan semua orang punya kelemahan gitu kan, cuma kalau bisa ditutupin lah kalau itu sama kelebihan yang kita punya. Oke, Masya Allah, itu udah paham ya kalau kita semua tadi nerima dan paham kalau kita semua punya kelemahan, tapi kita harus fokus ke kekuatan dan kelebihan. Oke. Ya tadi mungkin akhirnya bisa nanti bisa searching nih, apa sih yang hal-hal yang bisa membuat diri kita tuh lebih percaya diri. Gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya nanti di kedepannya Afina mau melakukan sesi konseling lagi untuk perkembangan Afina, boleh. Nah, mungkin sekarang Ibu mau ngasih tugas nih ke Afina. Untuk lebih percaya diri lagi, coba Afina sapa orang baru, entah itu teman di kelas yang belum pernah ngobrol, atau orang baru misalnya kayak tukang sayur, atau apa namanya, tukang parkir gitu, sapa. Atau misalnya Afina bisa kenalan dengan teman baru. Pokoknya tugas Afina minimal 3 hari itu sapa teman baru. Bisa? Oke, nanti kita lihat itu kan insya Allah dengan Afina melakukan sapaan atau melakukan obrolan dengan teman-teman yang belum akrab misalnya, itu membuat kita percaya diri Afina. Dan apa ya,
bakal mengalahkan rasa insecuritiesnya Afina. Ngerasa nggak pede nih, tapi Afina harus percaya diri bahwa Afina itu baik kok gitu. Afina itu punya kelebihan kok, dan kelebihan itu kalau Afina pede, yang bakal dilihat dari orang adalah kelebihannya bukan kelemahannya gitu. Jadi tugas dari ibu itu bisa mau untuk mencoba. Oke, sapa 3 orang dalam sehari, dan nanti kita lihat perkembangannya. Nah, kira-kira untuk sesi konseling selanjutnya Afina bisa di waktu kapan? Mungkin kali sih gimana? Oke, minggu depan bisa? Insya bisa. Oke, minggu depan ya. Nanti ibu tunggu di sini. Nah, Afina bisa menjelaskan bagaimana sih progres dari tugas yang ibu berikan, dan apakah perasaan Afina jadi lebih baik atau ada yang meningkat dari diri Afina gitu ya. Oke, berarti minggu depan di jam 1 nanti kita ketemu lagi di ruangan ini. Afina bisa langsung masuk aja karena ibu bakal stay gitu. Oke, ada lagi yang mau dibicarakan atau udah cukup? Lega rasanya? Oke, alhamdulillah ya udah. Kalau gitu ibu juga mau ada urusan. Jadi pokoknya semangat. Pokoknya Afina bisa. Jangan takut kalau misalnya emang merasa butuh dukungan atau ingin mencerita sesuatu, Afina bisa kembali ke ibu lagi gitu. Nah, ibu yakin Afina bisa. Nah, Afina itu jangan fokus ke kekurangannya, tapi kelebihan. Oke? Udah. Semangat ya. Iya bisa kok.